jangan egois, jangan ambisi. Pokoknya apabila teman-teman selalu mikir balik modal, janganlah buka usaha. Jadi pengusaha yang borok sikut namanya teman-teman. Awal usaha ingin punya modal, pengen balik modal. Apaan teman-teman, apaan? Harusnya mikir pengen usaha harus punya modal. Udah punya modal, udah gue modalin usaha, bagaimana caranya harus berkembang nih. Seperti Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya balik modal. Memang gue nggak pernah bahas tentang bagaimana caranya balik modal teman-teman, karena itu bukan cara dan pola pikir gue juga sih untuk balik modal pada saat gue membangun usaha ya teman-teman. Ini pertanyaan dari Bang Budi Yono Budi. Kayaknya kesel banget Bang Budi Yono nih nanyanya teman-teman. Yang Anda pikirin saat ini bagaimana caranya balik modal. Ambil keuntungan aja masih pasang surut. Banyak surutnya Bang Pur, apa sudah balik modal? Banyak surutnya Bang Pur, apa sudah balik modal? Mungkin sudah ya Bang. Dia nanya, dia yang jawab. Mungkin sudah ya Bang. Saya sudah buka angkringan 5 bulanan. Balik modal teman-teman. Kenapa di channel ini gue nggak pernah bahas balik modal teman-teman? Karena pada saat gue membangun usaha, gue nggak pernah mikirin balik modal teman-teman. Gue nggak pernah mikirin balik modal, karena modal yang gue pakai juga nggak seberapa teman-teman ya. Jadi gue nggak pernah mikirin balik modal. Yang gue pikirin tuh bagaimana gue menjalani usaha ini, bagaimana gue bisa mengembangkan usaha ini, dan bagaimana gue tekun menjalani usaha ini, bagaimana gue bisa melayani klien dengan baik, bagaimana gue bisa membesarkan usaha ini. Itu yang gue pikirin teman-teman. Bagaimana gue dapet pelanggan, itu yang gue pikirin. Jadi gue nggak pernah mikir balik modal, gimana caranya balik modal. Dari pertanyaan ini teman-teman, gue berpikir teman-teman, dari pertanyaan ini gue berpikir, orang usaha nih teman-teman, ingin punya modal. Ada banyak orang yang pengen usaha karena nggak punya modal teman-teman. Kalau pola pikir kita atau pola pikir pengusaha teman-teman, pola pikir pengusaha itu balik modal, terus bagaimana pemikiran ini pada saat ingin membuka usaha atau membuka perusahaan gitu. Aduh, gue pengen buka perusahaan ini tapi nggak punya modal. Pada saat buka pengen balik modal, itu bagaimana ceritanya teman-teman? Janganlah engkau kalau punya modal udah jangan buka usaha lah kalau punya pemikiran yang balik modal. Pada saat ingin usaha, ingin punya modal, pas udah usaha pengen balik modal. Apalagi pertanyaan ini, maaf ya Bang Budi, ini sharing saja. Apalagi pertanyaan ini baru 5 bulan, usahanya baru 5 bulan, nggak balik modal. Kita tahu sendiri teman-teman, tidak ada suatu usaha dengan singkat menjadi sukses teman-teman. Nah, tidak ada suatu usaha dengan singkat menjadi sukses. Mungkin ada kalau meneruskan ya teman-teman. Mungkin ada kalau ya tidak ada yang tidak mungkin ya, cuma jarang teman-teman. Di balik usaha butuh perjuangan teman-teman. Di balik perjuangan ada waktu, dan waktunya tidak singkat seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya buka usaha terus mikirnya balik modal, itu maksudnya apa? Setelah balik modal mau udahan. Kalau misalnya pikirannya balik modal, ya udah setelah punya modal jangan segala buka usaha. Ya udah nih modal udah ada, ngapain gitu kan? Gue berpikir ngapain gitu? Udah punya modal kan balik modal, gorok sikut namanya. Kalau bahasa sini ya, kalau sudah memberi harus ikhlas memberinya. Kalau sudah memodalkan usaha harus ikhlas, jangan pengen diambil lagi tuh modalnya. Kalau begitu usahanya gimana mau maju? Gimana? Kayak kurang ikhlas gitu memberi modal kepada usahanya. Oke teman-teman, boleh teman-teman mungkin pengen mana sih modal gue yang dulu kok belum balik-balik, boleh. Mungkin banyak pemikiran usaha yang ingin balik modal teman-teman ya. Tapi lebih fokus lah menurut gue bagaimana caranya mengembangkan usaha ini. Bagaimana caranya gue konsisten dengan usaha ini. Bagaimana gue caranya bisa sabar, konsisten, tekun sampai mendapatkan pelanggan yang kontinu atau selalu ada setiap harinya. Bagaimana? Dan kita harus sadar teman-teman, tidak cukup waktu yang sebentar untuk mencapai level seperti itu teman-teman. Jadi kalau level 5 bulan yang balik modal,
ya gue pengalaman gue sih 5 bulan itu masih, ya ini kayak juga di Bang Budi ini ya, tanyaannya masih pasang surut. Ya sama gue juga waktu umur 5 bulan usaha gue itu masih pasang surut teman-teman. Jadi pada saat kita pasang surut ini, jadi kenapa lu berpikir balik modal? Harusnya bagaimana caranya berkembang. Kalau bagaimana caranya pasang, walaupun pasangnya sedikit-sedikit setiap harinya, bagaimana caranya pasang terus. Jangan kebanyakan surut, itu yang perlu kita pikirin dulu, jangan mikirin balik modal. Jangan. Karena bahaya kalau teman-teman memikirkan balik modal dengan modal yang sudah teman-teman keluarkan. Ikhlas dalam memodalkan usaha teman-teman. Kenapa teman-teman memodalkan usaha ingin cepat balik, seperti tidak ikhlas untuk memodalkan usaha? Makanya pada saat membuka usaha, berpikirlah untuk ikhlas dalam memodalkan usaha teman-teman. Jangan inginnya balik modal. Makanya banyak usaha-usaha yang tutup, ada 2 bulan tutup. Kenapa? Itu karena bukan pemikiran balik modal. Kalau 2 bulan tutup itu karena emang pada saat masa itu kita sudah merasakan masa-masa mandiri, teman-teman ya. Pasang surut usaha benar-benar sudah dukungan sudah tidak ada, teman-teman ya. Kalau siklus dunia usaha yang pernah gua upload, itu dia nggak kuat di situ. Bagaimana cara mengembangkannya? Bagaimana sabar mendapatkan pelanggan alami? Kalau misalnya mikir balik modal, teman-teman, itu sangat bahaya, teman-teman. Pertama, kalau kita teman-teman ya kalau kita usaha untuk jangka panjang, pemikiran kita akan usaha untuk jangka panjang dan menjadi aset. Jangka panjang untuk menjadi aset. Nah, ini yang pertama, teman-teman. Pola pikir kita harus usaha itu harus jangka panjang. Kalau pas kita membangun usaha nih, harus mikirnya jangka panjang dan menjadi aset. Jangan borok sikut lah, teman-teman. Baru dikasih udah pengen diambil lagi. Jangan begitu. Kalau jangka panjang berarti kamu membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membangunnya, teman-teman. Harus kuat, harus menjadi aset. Kalau sesuatu yang sudah dibangun dengan waktu yang cukup lama akan menjadi aset. Kalau kita kan ini kan di wirausaha berdagangan. Kalau misalnya kita di tanah, teman-teman, misalnya kita ingin punya aset berbentuk tanah, teman-teman, terus kita beli tanah itu harga 10 juta. Kalau pola pikir kita balik, kalau pola pikir kita nih, teman-teman, balik modal, itu malah nggak ada orang yang membuka usaha untuk menjadikan aset di dalam kehidupannya. Nggak ada yang mikir balik modal. Beli tanah sekarang 10 juta, 10 tahun lagi dijual, mikir balik modal tapi dijual 10 juta dong. Nggak seperti itu, teman-teman. Pasti kalau orang yang menjadikan aset di jangka panjang ini, mau usaha untuk jangka panjang dan menjadi aset, membeli tanah di jangka panjang akan menjadi aset yang lumayan naik harganya, pasti ingin menikmati hasilnya, teman-teman. Modal balik, hasil balik. Jadi seperti itu usaha juga, teman-teman. Seperti kita membeli tanah, jangan mikir balik modal dulu. Bagaimana jangka panjang nih supaya usaha ini berkembang dulu. Kalau tanah, bagaimana jangka panjang supaya tanah itu naik dulu baru kita jual. Begitu, teman-teman. Jangan mikir balik modal. Nih, ini yang pertama, teman-teman. Pola pikir kita kalau membuka usaha harus seperti itu. Usaha itu sebagai jangka panjang. Untuk jangka panjang 5 bulan apakah jangka panjang, teman-teman? Gue juga pemula, masih banyak yang senior yang sudah cukup lama, teman-teman. Gue sudah hampir 6 tahun. Itu menurut gue belum cukup, teman-teman. Belum cukup. Gue harus terus mencapai jenjang yang lebih lama sampai dikenal terus, sampai lama-lama dikenal, sampai generasi per generasi dikenal terus, teman-teman. Nah, itu jangka panjang, teman-teman. Terus yang kedua, maaf gue dipotong, apalagi yang baru 5 bulan, teman-teman. 5 bulan belum cukup dibilang sesuatu. Kalau beli tanah 10 juta 5 bulan naiknya bahkan belum naik mungkin, teman-teman. Butuh tahunan, teman-teman, kecuali ada gusuran Pertamina kali mungkin naik, teman-teman. Itu kan menunggu keajaiban saja kalau seperti itu. Jadi usaha tidak bisa menunggu keajaiban. Kita menjemput keajaiban, menjemput keberuntungan, menjemput kesuksesan, nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa menunggu keajaiban seperti itu. Itu yang pertama, teman-teman. Terus membuka usaha dengan tekun dan konsisten. Kalau teman-teman pola pikirnya baru buka usaha, bagaimana caranya balik modal? Bagaimana teman-teman mau tekun? Usaha baru, teman-teman. Usaha baru. Terus balik modal. Usaha baru kan tahu sendiri, itu baru 5 bulanan, teman-teman. Masih pasang surut. Boro-boro balik modal nih, pasang surut, teman-teman.
besok pasang, besok surut, ntar surut pasang, surut pasang. Jadi lemes jalannya. Untuk tekunan konsisten jadi lemes teman-teman. Bagaimana gak lemes? Orang mikirnya balik modal, coba kalau dia mikirnya tekunan konsisten, itu sangat berpengaruh pada usaha gua. Untuk maju usaha itu perlu tekun dan konsisten. Gua harus semangat. Bukan tekun dan konsisten akan balik modal. Begitu malah kecewa, nantinya kecewa dengan usaha yang baru dibangun, baru diproses. Jangan mikir balik modal dulu. Teman-teman, yang kedua, membuka usaha harus tekun dan konsisten, bukan ikhlas. Karena tekun dan konsisten itu yang membuat kita berkembang. Teman-teman, usaha kita bakal dikenal karena ketekunan kita, kesabaran kita, konsisten kita membuka usaha kita terus. Kalau misalnya kita balik modal, mikir boro-boro mau tekun teman-teman, aduh hari ini sepi, gimana nih besok ya, aduh boro-boro nih balik modal, jadi ngedumel terus, jadi nggak ikhlas teman-teman ya. Terus itu yang kedua, kita bahas 4 aja teman-teman ya. Yang ketiga, bagaimana agar usaha kita bisa berkembang, bisa lebih besar. Atau kita bahas aja bagaimana kalau kita misalnya buka usaha, mindset kita tuh jangan balik modal. Gue buka usaha dan gue harus berkembang dan lebih besar nih usaha gue. Kalau misalnya teman-teman ingin lebih besar atau besar namanya, kan besar itu banyak, besar namanya, besar cabangnya di mana-mana, membesar, terus berkembang cabangnya kan teman-teman ya. Bagaimana caranya itu kita pikirin, bagaimana usaha kita menjadi besar. Bagaimana kita usaha kita menjadi besar dan banyak cabang, terus banyak dibesarin lagi, usahanya dilegain lagi, itu kenapa? Itu karena banyak pelanggan. Karena misalnya gua nih buka usaha waktu itu kecil, awal-awal kecil teman-teman ya, cuma gerobak doang, banyak pelanggan lagi. Bagaimana caranya pelanggan gua biar muat di angkringan gua? Kan gitu teman-teman. Bagaimana caranya biar pelanggan gua muat nih di angkringan gua, besarin. Kalau misalnya lahan teman-teman hanya terbatas, memang terbatas banget, bagaimana caranya di sini penuh? Nah, gua harus buka cabang nih. Karena harus banyak pelanggan teman-teman ya, supaya semua pelanggan kita itu bisa nongkrong di angkringan kita atau angkringan apa misalnya namanya gitu. Bagaimana caranya? Terus kalau misalnya kita mempunyai pelanggan yang banyak, harus mempunyai pelanggan yang banyak agar usaha kita berkembang dan membesar namanya atau tempatnya membesar. Bagaimana caranya? Kan harus punya banyak pelanggan. Tapi kalau kita mikirnya balik modal, bagaimana kita bisa melayani pelanggan kita dengan baik teman-teman? Bagaimana? Nanti kita malah pilih kasih sama pelanggan kita teman-teman. Yang jajan sedikit sebel. Karena kita tuh nggak mikir pelanggan, kita mikir cuan-cuan, bagaimana caranya balik modal. Ada pelanggan beli kopi doang, aduh bete anjir, beli kopi doang, gimana kapan gue balik modal. Jadi tidak ikhlas, jadi menimbulkan raut wajah yang tidak tulus melayani, tidak senang melayani. Padahal teman-teman, kita nggak tahu orang itu seperti apa. 1 menit mungkin dia mesen kopi, mungkin 2 menit yang akan datang dia akan lapar, akan haus lagi, kita tidak tahu teman-teman. Kalau kita mikirnya, biarin walaupun kopi doang, yang penting ini nambah pelanggan gue. Dengan nambah pelanggan, gue bakal lebih berkembang usaha gue. Kalau mikirnya begitu, enak. Tapi kalau mikirnya, kopi doang nih, gimana nih, harusnya bisnisnya banyak nih, harusnya nih gue pengen balik modal cepet-cepet. Nah, gimana usaha kita berkembang? Harus punya pola pikirnya, jangan balik modal. Pokoknya kacau deh kalau pola pikir balik modal teman-teman. Terus mutar keuangan tuh, kita harus punya pemikiran pemutar keuangan yang baik. Contoh kecilan teman-teman, omset 300 untung 150. Pola pikir pengusaha tidak akan mengambil 100 untuk gimana ya, maksudnya misalnya kita on 150 teman-teman, pola pikir pengusaha tidak akan menghabiskan 150 itu untuk keperluan pribadi. Misalnya 300, belanja 150. Pola pikir pengusaha yang ingin berkembang teman-teman, pasti gua tambah nih 150 nih, harus gua tambah nih buat nambah cepet. Jadi setiap hari teman-teman, setiap hari stok belanjaan kita atau stok keuangan kita itu selalu bertambah. Itu namanya membangun usaha yang pola pikir keuangannya bagus teman-teman, menurut gua. Dan gue juga belajar juga teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya punya untung 150 teman-teman ya, terus misalnya 300 omset, terus untungnya 150, buat budget 150. Keuntungan nih jangan ambisi diambil semua kalau pola pikir yang ingin berkembang usahanya teman-teman. 150 ini
terus ini misalnya buat belanja 150, untung kita sama 150, tambahin nih dari untung ke buat belanja, jadi belanja 250, kita ambil aja keuntungan 50.000. Jadi stok kita akan selalu bertambah, stok kita akan selalu meningkat teman-teman. Kita tidak pernah memikirkan yang namanya, maksudnya bukan tidak pernah memikirkan, maksudnya kita akan selalu mencari zona aman bagaimana usaha kita tuh aman, stabil di stok. Nah itu teman. Tapi apabila teman-teman memikirkan balik modal, bisa-bisa omset 300, keuntungan 150, bisa-bisa teman-teman itu mengambil uang belanja 150 menjadi keuntungan, jadi uang belanja 100 dipresin, bahkan dikurangin porsinya. Itu sangat bahaya teman-teman. Makanya jangan pernah berpikir balik modal dulu teman-teman. Usaha itu harus berpikir jangka panjang, membuka usaha dengan tekun dan konsisten, bagaimana agar usaha bisa berkembang, bisa lebih besar, bisa berkembang namanya, lebih besar cabangnya di mana berkembang, pokoknya namanya berkembang kan macam-macam teman-teman ya. Terus memutar modal dan keuangan yang baik, jangan egois, jangan habisi. Pokoknya apabila teman-teman selalu mikir balik modal, janganlah buka usaha jadi pengusaha yang borok sikut namanya teman-teman. Awal usaha ingin punya modal, pengen balik modal. Apaan teman-teman, apaan? Harusnya mikir pengen usaha harus punya modal. Udah punya modal, udah gue modalin usaha, bagaimana caranya harus berkembang nih. Seperti itu, bagaimana caranya gue tekun nih, bagaimana caranya gue ngatur keuangan nih, bagaimana caranya usaha ini bisa jadi jangka panjang dan menjadi aset yang bagus di masa yang akan datang. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, salam dari gue Purwanto 11. Semoga video ini bermanfaat. Sharing-sharing apabila salah kata dari gue tolong dimaafkan teman-teman. Bang Budiono khususnya tolong dimaafkan. Oke, selamat subuh, udah mau subuh teman-teman. Gue bikin video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.